Nama lengkap Ibnu Rusyid adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid. Dilahirkan di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di lingkungan keluarga kuno yang terkenal dengan penguasaan dalam bidang ilmu fikih dan hukum. Jiwa dan daya-dayanya. Ibnu Rusyid mendefinisikan jiwa sebagai suatu kesempurnaan awal bagi tubuh yang bersifat alamiah dan mekanistik. Definisi ini sama dengan definisi dari Aristoteles dan seluruh filsuf muslim terdahulu. Ibnu Rusyid mengatakan, jiwa merupakan kesempurnaan awal. Daya nutrisi. Daya nutrisi adalah salah satu dari daya aktif. Daya ini menggerakkan makanan potensial dan mengubahnya dari keadaan potensial menjadi keadaan aktual, atau menjadikan makanan aktif dengan bantuan panas. Daya ini muncul tak lain adalah untuk bertahan hidup. Ada dua daya yang berhubungan dengan daya nutrisi, yaitu daya tubuh dan daya generatif. Daya sensorik atau indera. Ibnu Rusyid mendefinisikan daya sensorik sebagai daya yang berfungsi menyempurnakan makna hal-hal yang bersifat indrawi. Maksudnya, daya sensorik dalam kedudukannya sebagai makna yang bersifat karakteristik. Daya indera bekerja dengan menggunakan alat panca indera seperti peraba, pengecapan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Daya peraba, pengecap, dan daya penciuman adalah daya yang paling penting, sedangkan daya pendengaran dan penglihatan merupakan daya sekunder. Itulah sebabnya manusia dapat hidup dengan keadaan tunanetra. Ibnu Rusyid membahas tentang panca indera dan dimulai dengan membahas indera penglihatan. Indera penglihatan adalah daya yang berfungsi menerima berbagai makna secara bebas dari akal, potensi dari sisi apapun. Makna-maknanya bersifat individual. Daya penglihatan tidak mempersepsikan selain dengan cahaya. Daya pendengaran. Daya pendengaran menangkap suara yang muncul di udara karena benda-benda keras yang saling berbenturan. Daya penciuman adalah daya yang menerima bau, dan bau terjadi akibat objek yang masuk karena di bawah perantara, yaitu air dan udara dalam indera penciuman. Yang keempat, indera pengecapan. Indera pengecapan adalah daya yang mempersepsikan rasa. Ibnu Rusyid menyatakan bahwa ludah merupakan perantara yang memindahkan rasa ke indera pengecapan. Yang kelima, perabaan. Daya perabaan adalah daya yang mengalami kesempurnaan karena berbagai hal yang dapat diraba. Daya fantasi. Daya fantasi adalah indera batin yang mempersepsi objek indera setelah ia menghilang. Fantasi terjadi jika daya fantasi terus memegang jejak-jejak sisa dari objek indera dalam indera kolektif. Fantasi menjadi lebih sempurna dan jelas ketika indera sedang istirahat. Contohnya situasi tidur. Daya hasrat. Menurut Ibnu Rusyid, daya hasrat adalah manusia akan cenderung pada sesuatu yang bermanfaat dan menghindari sesuatu yang berbahaya. Kecenderungan ini sekiranya ditunjukkan pada sesuatu yang nikmat yang disebut kerinduan. Sedangkan jika ditujukan untuk membalas dendam, ia disebut kemarahan. Jika ditujukan berdasarkan pemikiran, disebut ikhtiar atau keinginan. Akal praktis. Akal praktis adalah daya yang mempersepsikan objek yang rasional, yang bersifat praktis dan dihasilkan melalui pengalaman serta berdasarkan indera dan khayalan. Kesempurnaan ini adalah dalam menciptakan berbagai gambaran fantasi, yaitu dengan cara berpikir dan menyimpulkannya. Akal praktis merupakan sumber emosi dan perasaan, karena dengan inilah kita dapat mencintai dan membenci. Kesimpulannya, akal praktis merupakan sumber semua kehebatan praktis. Akal teoritis. Akal teoritis adalah daya yang mempersepsikan objek rasional yang bersifat total. Ibnu Rusyid berpendapat bahwa kita terpaksa mengindrakan atau memikir terlebih dahulu untuk mencapainya, kemudian berhayal, sehingga kita dapat mengambil makna yang total. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah hilang satu indera, maka ia akan kehilangan rasionalitas tertentu. Orang-orang yang tidak dapat mengindrakan benda-benda tertentu, maka ia tidak akan memiliki makna rasionalnya, sebagaimana pendapat orang buta tentang gajah. Objek rasional. Objek rasional menurut Ibnu Rusyid dibagi menjadi 3. Yang pertama, akal potensi atau al-aql al-hayulani. Akal hayulani merupakan persiapan jiwa untuk mempersepsikan objek rasional. Yang kedua ada kekuasaan akal atau al-aql bil malakah. Ketika objek rasional muncul pada akal hayulani, maka sesungguhnya akal pada saat itu disebut akal bil malakah. Ia adalah merupakan kesempurnaan akal hayulani. Kekuasaan akal adalah kesempurnaan, keutuhan, dan akal kekuatannya tertumbuh pada akal hayulani. Yang ketiga ada akal aktif atau al-aql al-fa'ad. Akal aktif ada ketika kita memikirkannya maupun tidak memikirkannya. Pengaruh akal aktif terhadap akal hayulani adalah seperti pengaruh matahari terhadap penglihatan. Demikian juga, akal hayulani tidak memikirkan gambar-gambar selain yang bersifat rasional karena pengaruh cahaya akal aktif. Yang selanjutnya adalah kesatuan jiwa. Jiwa memiliki berbagai fungsi yang menjadi dasar dari berbagai daya psikis. Daya-daya tersebut tidak berdiri sendiri,
tetapi membantu satu sama lain. Ibnu Rushd mengungkapkan bahwa sesungguhnya di antara jiwa-jiwa itu terdapat hubungan dari sisi wujud dan ilmu. Ibnu Rushd berpendapat seperti Aristoteles bahwa dasar pengetahuan manusia adalah indera. Indera mempersiapkan gambaran-gambaran objek dalam bentuk potensi atau materi. Menurut Ibnu Rushd, pengetahuan berawal dari indera menuju ke akal atau berawal dari hal-hal yang berkaitan kemudian meningkat menjadi total atau gestalt.